Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sujarwo, dosen pendidikan IPS sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan IPS, mengucapkan selamat kepada Anda semua karena telah diterima sebagai mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Program Studi Pendidikan IPS UNJ lahir pada tahun 2010 sebagai jawaban akan kebutuhan tenaga pendidik atau guru bidang studi IPS untuk tingkat sekolah menengah pertama. Adapun yang menjadi visi Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta adalah Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun 2019 sampai 2024 dapat menghasilkan guru yang berkarakter, profesional, dan memenuhi standar nasional serta memiliki keunggulan kompetitif dalam mengembangkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan pendekatan transdisiplinaritas. Adapun profil lulusan pada Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial UNJ adalah menghasilkan sarjana pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang berkarakter, andal, adaptif, responsif terhadap perkembangan iptek di bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi atau yang menjadi profil dari lulusan program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah menjadi guru IPS di tingkat sekolah dasar dan menengah, menjadi trainer pengembang SDM di bidang ilmu pengetahuan sosial, menjadi peneliti di bidang ilmu pengetahuan sosial, dan juga bisa menjadi penulis ilmiah di bidang ilmu pengetahuan sosial. Adapun gelar yang akan diperoleh setelah lulus dari program studi pendidikan IPS adalah bergelar sarjana pendidikan atau SPD. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta memperoleh akreditasi A atau dengan kata unggul. Untuk itu, Anda sebagai mahasiswa program studi IPS FIS UNJ nanti akan menempuh mata kuliah sebanyak 144 SKS, di mana 144 SKS tersebut akan dibagi ke dalam 4 tahun atau 8 semester yang harus Anda selesaikan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan IPS. Adapun pembagian atau sebaran mata kuliah tersebut terdiri dari yang pertama ada mata kuliah umum atau MKU, di mana MKU ini terdiri dari 13 SKS. Ya. Adapun misalnya mata kuliah umum adalah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, agama, dan lain sebagainya, di mana itu merupakan mata kuliah wajib yang harus Anda tempuh dan Anda harus lulus. Kemudian ada mata kuliah dasar kependidikan atau MKDK. Mata kuliah ini sebanyak 12 SKS yang juga wajib Anda selesaikan dan Anda tuntaskan. Misalnya mata kuliah ini adalah ada mata kuliah perkembangan peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada mata kuliah bidang keahlian dan penunjang atau MKBKB yang terdiri dari 98 SKS, di mana ini porsinya paling banyak, paling besar karena ini sesuai dengan bidang keahlian Anda nanti, yaitu di bidang pendidikan
IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Ya, antara lain mata kuliah ini banyak sekali, misalnya saja yang berkaitan dengan keahlian Anda, misalnya ada sejarah, ada sosiologi, ada antropologi, ada geografi dan lain sebagainya, karena pendidikan IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial. Ya, sehingga ciri khasnya adalah mampu berpikir integratif dan transdisiplinaritas. Selanjutnya ada mata kuliah pembelajaran atau MKP. Mata kuliah ini terdiri dari 21 SKS yang terbagi menjadi beberapa mata kuliah, sebaran mata kuliah. Di antaranya misalnya mata kuliah ini adalah strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan. Jadi program studi menyediakan beberapa mata kuliah yang bisa Anda ambil sesuai dengan minat Anda. Misalnya saja mata kuliah pilihan ini ada isu-isu sosial kontemporer, ada isu-isu kritis dalam pendidikan, ada juga misal patologi sosial, ya, dimana ini menjadi pilihan bagi Anda. Namun Anda juga wajib mengambil mata kuliah pilihan, ya, tapi tidak semua karena sifatnya pilihan, jadi Anda berhak untuk memilih beberapa mata kuliah tersebut. Selain itu juga ada mata kuliah yang sifatnya ke lapangan, yaitu mata kuliah atau kuliah kerja lapangan, atau yang disingkat juga dengan KKL, di mana mata kuliah ini mewajibkan bagi Anda untuk pergi ke lapangan sesuai dengan namanya. Ya, meskipun ada juga mata kuliah lain itu juga meminta Anda tugas untuk observasi ke lapangan. Namun demikian mata kuliah ini wajib bagi Anda semua itu untuk pergi ke lapangan untuk melakukan penelitian, ya, riset, observasi, ya, yang pada gilirannya nanti Anda akan menuliskannya dalam sebuah laporan tertulis. Ya, biasanya kita akan pergi misalnya dalam waktu seminggu, ya, ke suatu tempat tertentu misalnya yang sudah ditentukan oleh program studi. Kemudian ada juga nanti adalah mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh. Ketika dulu namanya adalah program pengalaman lapangan, kemudian berganti menjadi program keterampilan mengajar. Nah, sekarang adalah PLP, pengenalan lapangan persekolahan, di mana Anda praktik ke sekolah, ya, mengajar di sekolah selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian nanti dimonitoring oleh dosen pembimbingnya dan juga guru pamong tentu saja, di mana Anda harus praktik mengajar di sekolah tersebut yang sudah ditentukan oleh program studi tentu saja. Oke, jadi total kesemuanya adalah 144 SKS. Jadi minimal yang harus Anda tempuh untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan IPS, ya, adalah 144 SKS, di mana semuanya itu terbagi menjadi atau dibagi ke dalam 8 semester, ya. Tapi Anda boleh juga lebih dari 144 SKS, karena tadi ada mata kuliah pilihan yang ditawarkan kepada Anda, yang Anda mempunyai hak untuk mengambilnya sesuai dengan minat Anda, ya. Tapi sebagai syarat untuk mencapai itu ada mata kuliah juga yang Anda harus menghasilkan suatu karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Ya, skripsi ini satu mata kuliah di mana Anda harus bisa melakukan suatu penelitian di mana hasilnya harus Anda pertahankan dalam suatu sidang skripsi, ya, komprehensif, sehingga Anda bisa dinyatakan lulus, di mana skripsi ini hanya bisa dilakukan ketika Anda sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang ada di program studi, ya. Tuh. Baik, demikian sekilas tentang kurikulum yang ada di program studi pendidikan IPS.
mudah-mudahan Anda bisa memahami, Anda bisa mengikutinya. Saya berharap Anda dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi serta tentu saja dapat lulus tepat waktu. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Anda karena telah berhasil menyandang gelar sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan alma mater kebanggaan, ya, alma mater berwarna hijau tentu saja. Dan juga selamat kepada Anda, selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ikuti dengan baik secara sesama di tengah pandemi ini. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bertemu lewat media daring atau online. Meskipun tidak bisa tatap muka, kita bisa tatap maya. Terima kasih, itu saja pengenalan dari saya tentang kurikulum yang ada di program studi pendidikan IPS. Saya Heri.